Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 mata kuliah pengauditan 2, Prodi Akuntansi, dengan dosen pengampu Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho akan mempresentasikan materi yang berjudul Standar Audit 505 tentang konfirmasi eksternal. Untuk kelompok 14 ini beranggotakan yang pertama saya, Muhammad Walia Amananto, NIM 2005526011. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasa Fitri, saya dari program studi akuntansi. Pada saat ini saya sedang mempelajari mata kuliah pengauditan 2. Nah, untuk materi selanjutnya, standar audit 505 konfirmasi eksternal ini, yaitu ada hasil prosedur konfirmasi eksternal dan pengevaluasian bukti dari konfirmasi eksternal, akan dipresentasikan oleh saya, Lia Cynthia Primasari. Saya merupakan anggota ketiga dari kelompok 14 ini dengan NIM 2105526012. Submateri yang akan dibahas di sini adalah yang pertama, pendahuluan. Pendahuluan di sini mencakup ruang lingkup, prosedur konfirmasi eksternal untuk memperoleh bukti audit, dan tanggal efektif. Yang kedua ada tujuan, yang ketiga ada definisi, yang keempat ada ketentuan, dan yang kelima materi penerapan dan penjelasan lain. Yang pertama, pendahuluan. Tentang A, ruang lingkup. Jadi, ruang lingkup standar audit 505 tentang konfirmasi eksternal ini adalah yang berhubungan dengan penggunaan prosedur konfirmasi eksternal oleh auditor untuk memperoleh bukti audit berdasarkan ketentuan standar audit 330 dan standar audit 500. Hal ini tidak ditujukan untuk meminta keterangan tentang litigasi dan klaim yang dibahas dalam standar audit 501. Yang B, prosedur konfirmasi eksternal untuk memperoleh bukti audit. Jadi di sini maksudnya adalah alasannya mengapa diperlukan prosedur konfirmasi eksternal ini, dan alasannya ada 2 poin. Poin yang pertama adalah keandalan bukti audit dipengaruhi oleh sumber dan sifatnya, dan ini tergantung pada kondisi individual yang dari situ bukti audit tersebut diperoleh. Hal ini dijelaskan dalam standar audit 500. Lalu poin yang kedua, pentingnya konfirmasi eksternal sebagai bukti audit. Hal ini dijelaskan dalam standar audit 240, standar audit 330, dan standar audit 500. Yang C, tanggal efektif. Jadi standar audit ini berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2013 untuk emiten, dan 1 Januari 2014 untuk entitas lain emiten. Nah, apakah yang dimaksud dengan emiten itu? Berasal dari sumber website Otoritas Jasa Keuangan. Yang dimaksud dengan emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum, yaitu penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam peraturan undang-undang yang berlaku. Emiten dapat berbentuk orang, perseorangan, perusahaan, usaha, bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi. Emiten dapat menawarkan efek yang berupa surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Atau secara singkatnya, yang dimaksud dengan emiten adalah perusahaan yang mencatatkan saham dan atau obligasinya di Bursa Efek Indonesia. Lalu yang kedua ada tujuan. Tujuan dari standar audit 505 konfirmasi eksternal ini adalah untuk mendesain dan melaksanakan prosedur konfirmasi eksternal agar bukti audit relevan dan andal.
Jadi mengapa sih perlu didesain? Tadi kan telah disebutkan bahwa keandalan bukti audit itu tergantung dari sumbernya, dan kondisi dari sumbernya itu bermacam-macam. Dan untuk itulah diperlukannya mendesain prosedur konfirmasi eksternal. Lalu yang ketiga ada definisi. Untuk tujuan standar audit ini, istilah berikut memiliki makna seperti di bawah ini. Yang pertama, ada konfirmasi eksternal. Konfirmasi eksternal adalah bukti audit yang diperoleh sebagai suatu respons tertulis langsung kepada auditor dari pihak ketiga atau pihak yang dikonfirmasi, baik dalam bentuk kertas atau secara elektronik atau media lainnya. Yang kedua ada permintaan konfirmasi positif. Permintaan konfirmasi positif adalah suatu permintaan konfirmasi kepada pihak ketiga untuk merespon secara langsung kepada auditor yang menunjukkan apakah pihak yang dikonfirmasi tersebut setuju atau tidak setuju dengan informasi yang terdapat dalam permintaan konfirmasi atau menyediakan informasi yang diminta. Yang ketiga ada permintaan konfirmasi negatif. Permintaan konfirmasi negatif adalah suatu permintaan konfirmasi kepada pihak ketiga untuk merespon secara langsung kepada auditor hanya jika pihak yang dikonfirmasi tidak setuju dengan informasi yang terdapat dalam permintaan konfirmasi. Nah, jadi perbedaan antara permintaan konfirmasi negatif dengan permintaan konfirmasi positif adalah di sini bahwa apabila kita menggunakan permintaan konfirmasi positif, maka pihak yang dikonfirmasi itu perlu menjawab baik pihak yang dikonfirmasi itu setuju atau tidak setuju dengan informasi dalam kedua kondisi tersebut. Pihak yang dikonfirmasi perlu menjawab. Sedangkan apabila kita menggunakan permintaan konfirmasi negatif, maka pihak yang dikonfirmasi itu hanya perlu menjawab apabila tidak setuju saja. Jadi apabila kita melakukan sebuah konfirmasi negatif dan pihak yang dikonfirmasi itu tidak melakukan, tidak memberikan jawaban, maka artinya dianggap pihak yang dikonfirmasi itu setuju dengan informasi yang kita berikan atau informasi yang perlu dikonfirmasi tersebut. Yang keempat, ada tanpa respons. Tanpa respon adalah suatu kegagalan dari pihak yang dikonfirmasi untuk merespon sebagian atau secara penuh terhadap permintaan konfirmasi positif, atau sebuah permintaan konfirmasi yang kembali karena tidak sampai ke tangan pihak yang dikonfirmasi. Nah, jadi contohnya, apabila perusahaan itu ingin mengkonfirmasi apakah utang misal Bapak A kepada perusahaan sebesar 100 juta. Seluruh utang Bapak A itu sebesar 100 juta dan telah diketahui kalau jika Bapak A itu telah bekerja sama dengan perusahaan atau memiliki utang itu dalam jangka waktu misalkan lebih dari 5 tahun. Nah, perusahaan ingin mengkonfirmasi seluruh utang Bapak A. Namun, Bapak A merespon kalau utangnya terhadap perusahaan di tahun berjalan saja itu sebesar sekian. Nah, apabila Bapak A merespon seperti itu, maka responnya ini dapat diklasifikasikan sebagai tanpa respon, karena Bapak A hanya menjawab sebagian dari yang perlu dikonfirmasi. Lalu contoh dari sebuah permintaan konfirmasi yang kembali karena tidak sampai ke tangan pihak yang dikonfirmasi itu misalkan apabila terjadi kendala-kendala dalam pengiriman surat konfirmasi ya, bahkan suratnya hilang atau seperti apa, contohnya seperti itu. Dan yang terakhir itu ada penyimpangan. Penyimpangan adalah suatu respon yang menunjukkan perbedaan antara informasi yang diminta untuk dikonfirmasi atau informasi yang terdapat dalam catatan entitas dengan informasi yang disediakan oleh pihak yang dikonfirmasi.
Di sini contohnya adalah apabila perusahaan ingin mengkonfirmasikan bahwa utang, misalkan Bapak A kepada perusahaan itu sebesar 100 juta. Nah, namun Bapak A ini merespon kalau menurut catatannya utangnya kepada perusahaan itu sebesar 80 juta. Nah, di sini terjadi yang namanya penyimpangan dan perlu penelusuran lebih lanjut. Selanjutnya, standar audit juga mencakup generalisasi berikut yang relevan terhadap bukti audit. Yang pertama, bukti audit lebih andal ketika diperoleh dari sumber independen di luar entitas. Yang kedua, bukti audit yang diperoleh secara langsung oleh auditor itu lebih andal daripada bukti audit yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui penarikan kesimpulan. Yang ketiga, bukti audit lebih andal dalam bentuk format dokumen, baik dalam bentuk kertas, elektronik, atau media lainnya. Oleh karena itu, tergantung pada kondisi audit, bukti audit dalam bentuk konfirmasi eksternal yang diperoleh auditor secara langsung dari pihak yang dikonfirmasi dapat lebih andal dibandingkan dengan bukti audit dari pihak internal entitas. Standar audit lainnya mengakui pentingnya konfirmasi eksternal sebagai bukti audit. Sebagai contohnya itu yang pertama ada standar audit 330 membahas tanggung jawab auditor untuk mendesain dan mengimplementasikan respons secara keseluruhan terhadap resiko kesalahan penyajian material yang telah ditentukan pada tingkat laporan keuangan. Dan untuk mendesain dan melaksanakan prosedur audit lanjutan yang sifat, saat, dan luasnya didasarkan pada dan responsif terhadap resiko kesalahan penyajian material yang telah ditentukan pada tingkat asersi. Di samping itu, standar audit 330 mensyaratkan bahwa terlepas dari resiko kesalahan penyajian material yang telah ditentukan, auditor mendesain dan melaksanakan prosedur substantif untuk setiap golongan transaksi, saldo akun, dan pengungkapan material. Auditor juga disyaratkan untuk mempertimbangkan apakah prosedur konfirmasi eksternal harus dilakukan sebagai prosedur audit substantif. Yang kedua, standar audit 330 mensyaratkan auditor untuk memperoleh bukti audit yang lebih meyakinkan dengan semakin tingginya tingkat resiko yang ditentukan oleh auditor. Untuk melakukan ini, auditor dapat meningkatkan kuantitas bukti atau memperoleh bukti audit yang lebih relevan atau andal, atau keduanya. Sebagai contoh, auditor dapat lebih menekankan untuk memperoleh bukti secara langsung dari pihak ketiga atau memperoleh bukti pendukung dari beberapa sumber independen. Standar audit 330 juga mengindikasikan bahwa prosedur konfirmasi eksternal dapat membantu auditor dalam memperoleh bukti audit dengan tingkat keandalan yang tinggi, yang diperlukan oleh auditor untuk merespon resiko signifikan atas kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Yang ketiga, standar audit 240 mengindikasikan bahwa auditor dapat mendesain permintaan konfirmasi untuk memperoleh tambahan informasi pendukung sebagai respon atas risiko kesalahan penyajian material yang telah ditentukan, disebabkan oleh kecurangan pada tingkat asersi. Dan yang keempat, standar audit 500 mengindikasikan bahwa informasi pendukung yang diperoleh dari suatu sumber independen seperti konfirmasi eksternal dapat menambah tingkat keyakinan auditor dibandingkan bukti yang ada dalam catatan akuntansi atau dari representasi manajemen. Lalu ini sekedar informasi tambahan yang sebelumnya kan disebutkan standar audit 500, 501, 330, dan sebagainya, dan ini adalah judul dari standar audit tersebut. Yang pertama, standar audit 500 itu tentang bukti audit. Yang kedua, standar audit 501 itu tentang bukti audit, pertimbangan spesifik atas unsur pilihan. Yang ketiga itu ada standar audit 330 tentang responsi auditor terhadap risiko yang telah dinilai.
Dan yang keempat itu standar audit 240 tentang tanggung jawab auditor terkait dengan kecurangan dalam suatu audit atas laporan keuangan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang ketentuan prosedur konfirmasi eksternal. Nah, pengguna menggunakan prosedur konfirmasi eksternal, nah seorang auditor harus tetap mengendalikan atas permintaan konfirmasi eksternal tersebut yang meliputi pertama, menentukan informasi yang akan dikonfirmasi atau yang diminta. Yang kedua, memilih pihak yang tepat untuk dikonfirmasi. Yang ketiga, mendesain permintaan konfirmasi termasuk menentukan apakah permintaan telah dialamatkan dengan tepat dan berisi informasi jawaban untuk dikirimkan secara langsung kepada auditor. Yang keempat, mengirim permintaan. Nah, mengirim permintaan ini termasuk permintaan tindak lanjut jika berlaku kepada pihak yang dikonfirmasi. Yang selanjutnya yaitu penolakan manajemen untuk mengizinkan auditor mengirim permintaan konfirmasi. Nah, jika manajemen itu menolak untuk mengizinkan auditor mengirim permintaan konfirmasi, maka seorang auditor harus melakukan beberapa hal. Yang pertama, meminta keterangan kepada manajemen tentang alasan mengapa manajemen menolak untuk pengiriman permintaan konfirmasi, dan seorang auditor juga harus mencari bukti audit tentang validasi dan yang memadainya alasan manajemen tersebut. Yang kedua, mengevaluasi implikasi penolakan manajemen atas penilaian auditor terhadap risiko kesalahan penyajian material yang relevan, termasuk risiko kecurangan, terus sifat saat melakukan auditor, dan luas prosedur lainnya. Yang ketiga, melakukan prosedur audit alternatif yang didesain untuk memperoleh bukti audit yang relevan dan handal. Nah, ini harus dilakukan oleh seorang auditor jika manajemen itu menolak untuk auditor mengizinkan pengiriman permintaan konfirmasi audit. Selanjutnya itu hasil prosedur konfirmasi eksternal. Hasil ini ada beberapa hasil. Yang pertama, jika keandalan respon terhadap permintaan konfirmasi. Nah, ini terjadi jika auditor mengidentifikasikan faktor yang menimbulkan keraguan atas keandalan responnya terhadap permintaan konfirmasi, maka seorang auditor harus mendapatkan bukti audit lanjutan untuk menghilangkan keraguan tersebut. Terus selanjutnya, jika audit itu menentukan bahwa respon terhadap permintaan konfirmasi tidak dapat diandalkan, maka auditor harus mengevaluasi implikasi terhadap atas penilaian resiko tersebut atau kesalahan dari penyajian material yang relevan, termasuk apa aja, termasuk resiko kecurangan, terus ada sifat, waktu, dan luas prosedur lainnya. Terus jika hasilnya tanpa respon. Nah, jika hasilnya tanpa respon, dalam kasus tanpa respon ini, seorang auditor itu harus melakukan prosedur audit alternatif untuk memperoleh bukti audit yang relevan dan handal. Jika tanpa respon, maka seorang audit itu harus melakukan audit alternatif. Yang ketiga, hasilnya adalah penggunaan respon terhadap konfirmasi positif diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Di sini, jika audit telah menentukan bahwa respon terhadap permintaan konfirmasi positif itu diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan layak. Nah, prosedur audit alternatifnya itu tidak akan menyediakan bukti audit yang diperoleh oleh auditor jika
konfirmasinya positif, maka seorang audit itu tidak melakukan audit alternatif atau tidak menyediakan bukti audit yang diperlukan oleh auditor. Nah, jika auditor tidak memperoleh konfirmasi seperti itu, maka auditor harus menentukan implikasi tersebut atas audit dan pendapat audit berdasarkan SA 705. SA 705 itu kan tentang mengidentifikasikan terhadap opini dalam laporan audit independen. Terus selanjutnya yaitu dari hasil pengguna respon terhadap konfirmasi positif yang lain adalah auditor itu harus melakukan investigasi penyimpangan untuk menentukan apakah hal itu merupakan indikasi adanya kesalahan penyajian. Selanjutnya terdapat konfirmasi negatif. Konfirmasi negatif ini merupakan bukti audit yang kurang meyakinkan dibandingkan konfirmasi positif. Oleh karena itu, auditor tidak boleh menggunakan permintaan konfirmasi negatif sebagai prosedur audit substantif tunggal. Untuk yang dilanjutkan suatu resiko yang ditentukan kesalahan penyajian material pada tingkat resepsi, kecuali jika terdapat semua hal seperti yang pertama, auditor telah menentukan resiko kesalahan penyajian material adalah rendah dan telah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang aktivitas operasi pengendalian yang relevan dengan RSRC. Yang kedua, populasi unsur-unsur yang diterapkan prosedur konfirmasi negatif. Nah, terdiri atas apa aja? Yaitu pertama, jumlah besar saldo akun, terus ada transaksi, ada kondisi yang kecil dan homogen. Yang ketiga, nah diharapkan suatu tingkat penyampaian sangat rendah. Itu sangat rendah. Jadi konfirmasi negatif itu selain jangan dikonfirmasi kepada pengguna atau menggunakan permintaan konfirmasi, juga diharapkan suatu tingkat penyimpangannya sangat rendah. Yang keempat, auditor tidak menyadari keadaan atau kondisi yang akan menyebabkan penerima permintaan konfirmasi negatif mengabaikan permintaan konfirmasi. Jadi auditor tidak menyadari nih keadaan atau kondisinya yang akan menyebabkan penerima permintaan konfirmasi negatif mengabaikan permintaan konfirmasi. Yang selanjutnya yaitu mengevaluasi atas bukti yang diperoleh. Jadi setelah mendapatkan hasil, terus kemudian hasilnya itu ada konfirmasi positif, konfirmasi negatif, maka seorang auditor itu harus mengevaluasi atas bukti yang diperolehnya. Nah, ini adalah auditor harus mengevaluasi apakah hasil prosedur konfirmasi eksternalnya itu merupakan bukti audit yang relevan dan andal, atau apakah bukti audit lebih lanjut diperlukan. Jadi itu beberapa penjelasan tentang ketentuan, terus hasil penolakan, hasil prosedur konfirmasi, terus hasil prosedur konfirmasi positif, hasil prosedur konfirmasi negatif, dan pengevaluasian atas bukti yang diperoleh oleh seorang auditor atas pengauditannya. Hasil prosedur ini materinya ada 5. Yang pertama, keandalan respon terhadap permintaan konfirmasi. Yang kedua, respon yang tidak dapat diandalkan. Dan yang ketiga, konfirmasi eksternal yang tidak direspon. Dan yang keempat, pengguna suatu respon atas permintaan konfirmasi positif. Dan yang kelima yaitu penyimpangan konfirmasi eksternal.
Nah, saya akan membahas tentang materi yang pertama, yaitu keandalan respon terhadap permintaan konfirmasi. SA 500 paragraf A31 menunjukkan meskipun pengguna bukti audit diperoleh dari berbagai sumber eksternal entitas, keadaan mungkin ada yang berdampak pada keandalannya. Semua respon konfirmasi membawa beberapa resiko dari intersepsi, perubahan, atau kecurangan. Resiko tersebut ada terlepas apakah balasan diperoleh dalam bentuk kertas, elektronik, atau media lainnya. Nah, faktor yang mungkin menunjukkan keraguan atas keandalan respon mencakup diterima oleh auditor secara tidak langsung atau tidak berasal dari pihak yang aslinya dimaksudkan untuk dikonfirmasi. Lalu keandalan respon apabila respon yang diterima secara elektronik, yaitu sebagai contoh dengan faksimail atau email. Dengan faksimail atau email ini bisa mengandung resiko keandalan karena pembuktian asal dan wewenang responden mungkin sulit untuk ditentukan serta perubahannya mungkin sulit untuk dideteksi. Suatu proses yang digunakan oleh auditor dan responden dalam membuat satu lingkungan yang aman untuk respon yang diterima secara elektronik ini dapat menurunkan resiko. Tapi, jika auditor puas bahwa proses seperti itu aman dan terkendali dengan semestinya, keandalan balasan elektronik ini yang bersangkutan menjadi meningkat. Suatu proses konfirmasi elektronik dapat memasukkan berbagai teknik untuk validasi identitas pengirim informasi dalam format elektronik tersebut. Sebagai contoh, melalui enkripsi, tanda tangan digital elektronik, dan prosedur untuk verifikasi keaslian situs web. Jadi, apabila respon yang diterima secara elektronik ini untuk meningkatkan keandalannya, yaitu dengan ditautkan enkripsi, tanda tangan digital elektronik, atau prosedur untuk verifikasi keaslian situs web. Nah, auditor dapat menggunakan cara-cara seperti tadi agar dapat meningkatkan keandalan dari respon yang diterima secara elektronik. Lalu untuk keandalan respon jika pihak yang dikonfirmasi menggunakan pihak ketiga. Untuk mengkoordinasi dan menyediakan respon untuk permintaan konfirmasi, auditor dapat melaksanakan prosedur yang ditunjukkan untuk menangani resiko, respon yang mungkin dapat berasal bukan dari sumber yang benar. Yang kedua, seorang responden mungkin bukan yang berwenang untuk merespon. Dan yang ketiga, integritas transmisi kemungkinan dikompromikan. Nah, auditor ini diharuskan oleh dalam standar audit 500 paragraf 11 untuk menentukan apakah memodifikasi atau menambah prosedur untuk menyelesaikan keraguan terhadap keandalan informasi yang digunakan sebagai bukti audit. Auditor ini dapat memilih untuk melakukan verifikasi atas sumber dan isi respon permintaan konfirmasi dengan menghubungi pihak yang dikonfirmasi. Nah, sebagai contoh, pengguna pihak yang dikonfirmasi merespon melalui email. Nah, auditor ini dapat menghubungi pihak yang dikonfirmasi untuk menentukan apakah pihak yang dikonfirmasi ini sebenarnya mengirimkan balasan atau tidak melalui email. Lalu untuk pengguna suatu respon telah kembali ke auditor secara tidak langsung, maksudnya sebagai contoh karena pihak yang dikonfirmasi salah mengirimkan konfirmasi kepada entitas, bukan secara langsung kepada auditor. Sehingga auditor dapat meminta pihak yang dikonfirmasi untuk merespon secara tertulis langsung kepada auditor. Yang terakhir yaitu apabila keandalan respon terhadap permintaan konfirmasi ini merupakan suatu respon lisan terhadap suatu permintaan konfirmasi. Suatu respon lisan terhadap suatu permintaan konfirmasi tidak memenuhi definisi sebagai konfirmasi eksternal karena bukan merupakan respon tertulis secara langsung kepada auditor.
Namun, pada waktu memperoleh respon lisan ini atas permintaan konfirmasi, auditor mungkin dapat, tapi ini tergantung dengan keadaannya, auditor itu bisa meminta pihak yang dikonfirmasi untuk merespon secara tertulis langsung kepada auditor. Jika respon seperti tersebut tidak diterima auditor mencari bukti, tidak diterima, maka auditor ini dapat mencari bukti lainnya untuk mendukung informasi dalam respon lisan tersebut. Nah, suatu respon terhadap permintaan konfirmasi dapat berisi bahasa yang bersifat membatasi terkait dengan penggunaannya. Pembatasan tersebut tidak akan mengurangi keandalan respon sebagai bukti audit. Lalu materi yang kedua yaitu respon yang tidak dapat diandalkan. Pengguna auditor menyimpulkan bahwa suatu respon yang tidak dapat diandalkan auditor mungkin perlu untuk merevisi penentuan resiko kesalahan penyajian material pada tingkat asersi dan memodifikasi prosedur audit yang direncanakan. Nah, hal ini sesuai dengan standar audit 315 paragraf 31. Untuk respon yang tidak diandalkan ini sebagai contoh, suatu respon yang tidak dapat diandalkan dapat menunjukkan faktor resiko kecurangan yang menuntut untuk evaluasi sesuai dengan standar audit 240 paragraf 24. Lalu yang ketiga yaitu keandalan respon yang tidak direspon oleh pengguna. Keandalan ini yaitu contoh apabila terjadi tidak direspon oleh pengguna, maka prosedur audit alternatif yang dapat dilakukan oleh auditor yaitu yang pertama untuk saldo akun piutang, auditor dapat memeriksa penerimaan kas khusus tanggal neraca, memeriksa dokumen pengiriman, dan memeriksa dokumen penjualan yang mendekati akhir periode. Lalu untuk akun saldo utang, auditor memeriksa pengeluaran kas setelah tanggal neraca atau korespondensi dengan pihak ketiga dan dokumen-dokumen lainnya seperti penerimaan barang. Sikap dan luas prosedur audit alternatif dipengaruhi oleh akun dan asersi, menimbulkan tanda tanya. Permintaan konfirmasi yang tidak dibalas dapat menunjukkan suatu resiko kesalahan penyajian material yang sebelumnya tidak teridentifikasikan. Dalam situasi ini, auditor mungkin perlu untuk merevisi penilaian resiko kesalahan penyajian material pada tingkat asersi dan memodifikasi prosedur audit yang direncanakan sesuai dengan standar audit 315 paragraf 31. Nah, sebagai contoh itu lebih sedikitnya respon atas permintaan konfirmasi daripada yang diantisipasi dapat menunjukkan faktor resiko kecurangan yang tidak terdeteksi sebelumnya dan memerlukan evaluasi sesuai dengan standar audit 240 paragraf 24. Lalu yang selanjutnya yaitu pengguna suatu respon atas permintaan konfirmasi positif. Respon dari permintaan konfirmasi positif ini sangat diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Dalam kondisi tertentu, audit itu dapat mengidentifikasikan suatu resiko kesalahan penyajian material yang telah ditentukan pada tingkat asersi, yang untuk itu respon terhadap permintaan konfirmasi positif diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Kondisi seperti itu dapat mencakup informasi yang tersedia untuk menguatkan asersi manajemen hanya tersedia di luar entitas, dan kondisi faktor resiko kecurangan khusus, seperti resiko manajemen karyawan dan atau manajemennya, mencegah auditor untuk mengandalkan bukti dan entitas. Yang selanjutnya yaitu penyimpangan konfirmasi eksternal. Penyimpangan yang tercatat dalam proses respon terhadap permintaan konfirmasi dapat menunjukkan kesalahan penyajian atau potensi kesalahan penyajian dalam laporan keuangan.
Ketika suatu kesalahan, penyajian diidentifikasi auditor diharuskan oleh Standar Audit 240 paragraf 35 untuk mengevaluasi apakah kesalahan penyajian mengindikasikan adanya kecurangan. Penyimpangan mungkin menyediakan suatu panduan terhadap kualitas respon dari pihak yang dikonfirmasi atau untuk akun yang serupa. Penyimpangan mungkin juga dapat menunjukkan suatu kekurangan atau kekurangan-kekurangan dalam pengendalian internal entitas atas pelaporan keuangan. Beberapa penyimpangan tidak mencerminkan kesalahan penyajian. Sebagai contoh, auditor dapat menyimpulkan bahwa perbedaan dalam respon terhadap permintaan konfirmasi adalah disebabkan karena saat pengukuran atau kekeliruan teknis dalam prosedur konfirmasi eksternal. Yang selanjutnya yaitu tentang konfirmasi negatif, konfirmasi eksternal. Kegagalan dalam menerima suatu respon atas permintaan konfirmasi negatif tidak secara eksplisit menunjukkan penerimaan oleh pihak yang dimaksud untuk dikonfirmasi tentang permintaan konfirmasi atau verifikasi atas keakuratan informasi yang terkandung dalam permintaan tersebut. Oleh karena itu, suatu kegagalan pihak yang dikonfirmasi untuk merespon permintaan konfirmasi negatif menyediakan bukti audit yang kurang meyakinkan daripada suatu proses terhadap permintaan konfirmasi positif. Kemungkinan besar pihak yang dikonfirmasi juga merespon ketidaksetujuan mereka atas permintaan konfirmasi pengguna informasi dalam permintaan tidak sesuai dengan keinginan mereka, dan kecil kemungkinan untuk merespon dengan informasi sebaliknya. Sebagai contoh, pemilik rekening bank kemungkinan besar lebih merespon pengguna mereka yang yakin bahwa saldo pada akun mereka tercatat lebih kecil daripada yang tercantum dalam permintaan konfirmasi. Namun kemungkinan lebih kecil merespon pengguna mereka yakin saldo akun mereka tercatat lebih besar. Oleh karena itu, pengiriman permintaan konfirmasi negatif kepada pemilik rekening bank mungkin merupakan prosedur yang bermanfaat dalam mempertimbangkan apakah saldo tersebut itu lebih kecil, namun mungkin efektif jika audit mencari bukti tentang lebih saji tersebut. Selanjutnya yaitu tentang pengevaluasian bukti. Pada waktu mengevaluasi hasil permintaan konfirmasi eksternal secara individual, auditor ini dapat menggolongkan hasil konfirmasi sebagai berikut, yaitu yang pertama, apabila suatu respon dari pihak tepat yang dikonfirmasi, dan yang kedua, apabila suatu respon yang dianggap itu tidak dapat diandalkan, dan yang ketiga, apabila suatu permintaan konfirmasi yang tidak direspon, dan apabila suatu respon yang menunjukkan suatu penyimpangan. Pengevaluasian oleh auditor ketika memperhatikan prosedur audit lain yang mungkin dilakukan oleh auditor dapat membantu auditor dalam menyimpulkan apakah bukti yang cukup dan tepat telah diperoleh atau apakah bukti yang diperlukan. Nah, hal ini seperti yang telah dituntut oleh Standar Audit 300 paragraf 26 dan 27. Nah, teman-teman, saya tuh mau sedikit cerita. Saya sering banget dapat pertanyaan, kenapa sih kuliah di Unisbank? Nah, di sini saya sekalian akan menjelaskan gimana sih Unisbank itu dan apa aja sih yang ada di Unisbank. Nah, Kota Semarang ini memiliki beberapa kampus negeri dan kampus favorit. Salah satu kampus swasta favorit dan terkenal di Kota Semarang adalah Universitas Tikubang atau biasa disebut dengan Unisbank. Unisbank sendiri terletak di Kota Semarang, jadi di tengah Kota Semarang. Jadi Unisbank memiliki akses yang sangat mudah dijangkau karena letaknya ada di tengah kota. Unisbank dikenal dengan kampus entrepreneur atau wirausaha yang berorientasi untuk mahasiswa menjadi wirausahawan sukses dalam berkarir. Terus apalagi sih keunggulan dari Unisbank? Berdasarkan Ban PT, Unisbank itu berhasil meraih akreditasi B untuk institusinya. Dan untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang sedang saya ambil ini, sudah berakreditasi A. Dan Unisbank itu peringkat 3 perguruan tinggi swasta terbaik di Semarang sesuai dengan keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Untuk tingkat Jawa Tengah, Unisbank sendiri berhasil berada di peringkat 5.
Dan berdasarkan data penelitian, di semester 5, 73% mahasiswa sudah mulai membuat bisnis karena di Unisbank diajarkan bahwa mahasiswa bisa membuat bisnis yang dimulai sebelum lulus kuliah. Nah, udah tahu kan kenapa saya kuliah di Unisbank? Karena Unisbank merupakan pilihan tepat untuk menjadi sarjana dan wira usahawan. Bekerjalah untuk belajar, jangan bekerja untuk uang. Bekerjalah untuk menambah pengetahuan. Belajar akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisbank Semarang. Good, luar biasa. Oke. Sebagai kata-kata penutup dari saya, ini untuk teman-teman yang ingin belajar akuntansi S1, carilah di universitas yang berakreditasi A untuk prodi akuntansinya. Hal ini karena kan akreditasi itu mencerminkan keefektifan proses belajar mengajar. Jadi, buat teman-teman yang ingin belajar S1 akuntansi dengan baik, teman-teman ini bisa mendaftar di Unisbank, karena di Unisbank untuk prodi akuntansinya itu sudah terakreditasi A. Itu saja kata-kata penutup dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.